Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa may yakir junubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa ati'allah war rasul la'allakum turhamun. Para jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus rekan saya atau sahabat saya Bapak Ustadz Alwi yang sejak tahun 2000 kami berteman, dan juga yang saya hormati kepada seluruh jamaah Masjid Al Istiqomah yang megah ini ya, yang semoga jamaahnya pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik hidayah inayahnya dan juga rezekinya yang besar, yang manfaat, yang digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah bangunkan kita di tengah-tengah peraduan kita yang menyejukkan, yang mengenakan ya. Nah, apalagi kalau di rumah kita dipasang AC ya, begitu nikmatnya ya tidur itu. Sudah gitu juga kasurnya empuk ya. Tapi karena kita sebagai seorang muslim yang berupaya untuk menjadi orang yang mukmin dan muttaqin, maka itu semua kita tinggalkan untuk sementara, dan kita saat ini berada di masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan nanti waktu syuruk. Bersyukurlah kita jamaah sekalian bahwasanya kita orang diberikan kemampuan untuk itu semua. Nah, maka teruslah kita minta kepada Allah dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ghina wal afafa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Ya, harapannya agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi kita yang saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan satu hidayah, sehingga yang tadinya kita tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, nah karena kita mendengarkan nasihat dari guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita, sehingga mulailah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Demikian juga untuk sholat 5 waktu yang lainnya, kita sudah dapat melaksanakan sholat tepat waktu dan awal waktu. Nah, kita harus bisa bedakan antara orang yang sholatnya tepat waktu dan awal waktu dengan orang yang sholatnya tepat waktu tapi tidak awal waktu ya.
Nah, inilah yang paling berat ketika orang melaksanakan sholat tepat waktu dan awal waktu. Artinya dia sholat dengan imam pada saat itu dan dia mendapatkan takbiratul ihramnya. Nah, inilah yang paling berat. Nah, ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah yang tadinya kita tidak demikian, dan kita pun minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang Allah berikan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, ini doa ketika kita sudah mendapatkan satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mintalah kepada Allah ya dengan doa tadi. Ya Allah, janganlah kau condongkan hatiku yang kepada kemaksiatan, kepada keburukan, kepada kelalaian setelah Engkau berikan hidayah kepadaku, dan berikanlah ya Allah rahmat-Mu kepadaku. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi kita minta kepada Allah sehingga insya Allah ya kita terus ya istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kaitan dengan judul selesaikan ya urusan kita dengan Allah, maka insya Allah Allah akan selesaikan urusan kita. Nah, jamaah sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya setiap hari kita menghadapi berbagai macam ya ujian atau berbagai macam masalah. Karena intinya kita hidup pun tidak lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kita, dan Allah juga akan berikan ujian kepada kita. Dan dari ujian yang Allah berikan kepada kita, siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya? Nah, inilah jamaah sekalian. Nah, jadi supaya perjalanan kehidupan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun kita ada masalah, maka insyaallah Allah akan menyelesaikan kita. Nah, maka mulai di pagi hari ini, apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah ya kita selesaikan sebelum ya kita menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, jamaah sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari maka marilah kita selesaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai sebelum subuh, upayakan diri kita untuk bangun. Jadi sebelum subuh, apakah kurang 10 menit, 15 menit, ya syukur-syukur kita 1 jam sebelum subuh sudah bangun. Nah, kemudian apa yang kita kerjakan? Ya. Karena kita ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla setiap hari, ya, ini Allah Azza wa Jalla setiap hari, ya, pada saat sepertiga, ya, di ujung malam. Jadi ketika malam akan habis, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ini setiap malam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanti hamba-hambanya yang ketika itu apabila dia berdoa, maka Allah akan kabulkan doanya. Yang kedua, apabila dia meminta, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Dan yang ketiga, apabila dia memohon maaf,
meminta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ampunan dan Allah akan terima taubatnya. Nah, ini jamaah sekalian ya. Jadi ketika ya sepertiga malam akhir, jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa taala menanti hamba-hambanya yang berdoa, yang memohon dan mohon ampunan. Nah, maka disinilah ya keutamaan dari sepertiga akhir malam ini. Kalau kita mohon kepada Allah, nah maka Allah saat itu menanti ya. Nah, maka jamaah sekalian, paling tidak sebelum waktu subuh ini masih ada kesempatan untuk kita, karena tadi sampai akhir malam katakanlah hanya 10 menit, 15 menit atau 5 menit. Bahkan kalau kata Aisyah, andaikan ya khawatir masuk waktu subuh, ya sholatlah 1 rakaat, atau sholat witir 1 rakaat. Nah, ini supaya apa? Supaya kita tadi mendapatkan keutamaan dari sepertiga akhir malam tersebut, artinya sampai dengan waktu masuk subuh. Dan insya Allah ya, Allah sampaikan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa sampaikan, bertahajudlah kamu sebagai ya amal tambahan ibadah bagimu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan berikan maqam mahmudah kepada kita ya. Jadi kedudukan yang tinggi ya, baik di dunia maupun kelak nanti di yaumil akhirah. Nah, maka mari jamaah sekalian kita berupaya ya. Kita upayakan jangan sampai ya kita bangun ya pas azan ya, jadi rugi kita ya. Nah, maka upayakan sebelum subuh, upayakan kita bangun. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat maksudnya waktu subuh ya, ketika terdengar azan ya, nah apakah kita melaksanakan sholat sunat fajarnya di rumah atau di masjid ya. Kalau kita ukur misalkan kita sholat sunat fajarnya di rumah sempat, artinya keburu, kemudian kita sholatul masjid di masjid, nah maka di rumah. Tapi kalau kita hitung misalkan nggak nyandak, kalau kita berangkat dari rumah ke masjid ya dengan waktu iqomahnya sangat pendek misalkan, ya sudah, berarti sholat sunnahnya itu di masjid, sholat sunnah fajarnya ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membiasakan beberapa sholat sunnah itu di rumah ya. Jadi 2 rakaat ba'da maghrib atau ba'da maghrib Nabi selalu di rumah, kemudian ba'da isya juga di rumah, dan qabla subuh di rumah. Nah, sementara sholat Jumat kadang Nabi di masjid, kadang di rumah. Kalau di rumah Nabi 2 rakaat sholatnya, dan kalau di masjid Nabi sholatnya 4 rakaat ya. Nah, maka mulailah kita biasakan juga jamaah sekalian ya. Dan sunnah-sunnah Nabi atau perbuatan-perbuatan Nabi ya kita coba untuk lakukan ya. Nah, jamaah sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat ya ketika kita dapat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ya. Apa yang kita dapat? Nah, Nabi SAW sampaikan ya, ini untuk kita mengingatkan kembali supaya kita terus bersemangat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di pagi hari. Rasulullah sampaikan, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat ya salat fajar, salat sunnah fajar itu lebih baik
dunia beserta isinya. Nah, maka kalau saat ini tadi kita sudah melaksanakan sholat sunnah ya fajar, kita sudah mendapatkan ya kemewahan dunia ataupun kejayaan dunia yang bahkan lebih jauh lagi daripada itu ya. Nah, hanya saja ada orang pernah bertanya ya kepada saya, Pak, apa konkretnya ya, kok saya setiap pagi bangun ya, kemudian dapat melaksanakan sholat 2 rakaat sunat fajar, kemudian sholat subuh, bahkan sampai suruh ya. Tapi kok saya nggak kaya-kaya gitu. Nah, apakah ada korelasinya dengan hadis tadi ya? Nah, maka ana jawab ya, ingat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang dimaksud dengan kekayaan ya, laisal ghina an kasratil ard walakin ghina nafs ya. Jadi kekayaan itu bukan dinilai, bukan ya dihisab dari banyaknya harta benda kita ya, rumah kita bagus banyak, mobil kita bagus banyak ya, juga istri kita lebih dari 1 misalkan, anak-anak kita sehat-sehat, cerdas-cerdas ya. Dan Nabi bukan lihat dari itu, bukan dari banyaknya harta ataupun kemewahan atau apapun ya, tahta. Tebikain itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketenangan hati ya. Ketenangan, ketentraman ya. Nah, itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kekayaan. Karena ternyata banyak orang yang kaya ya, yang mereka berlimpah harta, tidak sedikit yang mereka itu matinya bunuh diri. Kenapa? Karena saking bingungnya mereka itu ya, bingung mereka hidup itu seperti apa tujuan ya. Tempat-tempat wisata semua dunia sudah dia rasakan ya, sampai yang termahal ya. Mungkin kita pernah dengar hotel di Amerika itu semalam ada yang harganya 1 miliar, cobain ya, 1 miliar semalam. Seperti apa itu hotel itu ya. Semua sudah dilakukan sehingga bingung dia mau kemana gitu. Nah, ini karena tidak ada dalam hidupnya tujuan dia nanti akan kemana gitu. Kalau kita kan jelas, kita masih ada lagi 2 tempat atau 2 keadaan atau 2 alam ya, alam barzah dan alam akhirat. Nah, jamaah sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketenangan dan rezeki itu juga bukan dinilai dari banyaknya harta atau ya uang atau emas dan perak. Nah, kita sehat walafiat, kita dapat berjalan, kita dapat menghirup udara ya dengan tanpa ada hambatan dari paru-paru kita ya. Kemudian kita dapat bersilaturahmi dengan saudara kita, kita dapat bertemu dengan saudara kita, dan bahkan kita dapat ibadah kepada Allah, kita dapat taklim ya setelah ba'da subuh atau ba'da maghrib atau ba'da isya atau lainnya. Nah, maka sesungguhnya kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah ini merupakan rezeki yang sangat besar, yang tidak semua orang mendapatkan hal itu. Nah, maka kita bersyukur ya. Hari ini Allah berikan rezeki, kita dapat duduk di sini ya, bersama-sama dengan saudara kita. Siapapun yang menyampaikan ya, kita dengar yang betul, yang baik kita terima. Kalau yang kurang ya sudah, kita pertimbangkan kembali atau kita tanyakan kembali ya. Dan kita terus minta kepada Allah. Nah, inilah jamaah sekalian. Nah, jadi insya Allah kita sudah mendapatkan itu. Nah, selanjutnya sholat subuh ya. Kita sholat subuh 2 rakaat ya. Hanya 2 rakaat sholat subuh ya.
Tapi kalau kita membaca ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah kaitan dengan sholat subuh ini, ya, Masya Allah, ya, Allah berikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini pahala dan yang luar biasa. Karena memang jamaah sekalian, sholat subuh ini tidak ringan, tidak ringan. Kalau sholat-sholat yang lainnya kita dalam keadaan terjaga, ya. Sholat zuhur kita dalam keadaan terjaga, ya, walaupun kita sibuk dalam melaksanakan pekerjaan kita, misalnya kita kerja di kantor atau di pabrik, tapi kita dalam posisi terjaga, gitu. Ya, sehingga, ya, rintangannya, halangannya, ya boleh katakan tidak berat seperti sholat subuh. Sholat asar juga, sholat maghrib, ya. Nah, kalau sholat isya itu berat juga, ya, karena sholat isya itu waktu-waktu di mana kita beristirahat, ya, setelah kita lelah dari pagi sampai sore mencari nafkah, ya, atau kita bekerja, yang sementara setelah sholat isya, ya, kita bisa beristirahat, bahkan waktunya juga cukup panjang. Nah, tapi kalau sholat subuh kita dalam keadaan sedang istirahat, sedang tidur, sedang kita ada di peraduan, ya, di kasur misalnya empuk, ruangan AC yang dingin, dan saat itu kita melepaskan lelah kita atau istirahat kita saat itu. Tapi karena kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ya, ketika menjelang masuk waktu subuh kita sudah harus bangun. Beratnya luar biasa, berat, ya. Makanya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, tidaklah berat bagi orang munafik kecuali sholat isya dan sholat subuh, ya. Nah, ini, ya. Jadilah tidak berat bagi orang munafik kecuali sholat isya dan sholat subuh. Dan kalau andaikan dia tahu sholat subuh fadilahnya atau pahalanya Allah berikan, maka sekalipun dia berangkat dengan merangkak, bayangkan jamaah sekalian, ya, dia akan mendatanginya. Kalau dia tahu, ya, fadilah atau pahala yang Allah berikan, pahala sholat subuh, maka dia, ya, sekalipun ibaratnya dengan merangkak untuk datang ke masjid berjamaah, maka dia lakukan. Dan bahkan juga, ya, ketika dia melewati hutan belantara yang gelap dan banyak binatang buas, itu pun dia lakukan. Artinya dia jalani juga, dia lewati. Nah, ini kalau dia tahu. Makanya salah satunya pahala yang Allah belum beritahukan di sholat subuh ini, ya. Walaupun nanti di beberapa ayat dan di beberapa hadis Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW sampaikan juga, ya. Nah, dalam hadis dikatakan barang siapa yang dia sholat isya berjamaah, ya, di masjid atau di musola, maka ketika dia selesai melaksanakan sholat isya, Allah akan berikan pahala seperti orang melaksanakan sholat malam setengah malam, ya. Ini sholat isya. Jadi kalau kita sholat isya, maka bandingan pahalanya dia seperti orang melaksanakan, ya, sholat setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dia mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan sholat sepanjang malam. Nah, ini, ya, Masya Allah, Allah berikan pahala kita saat ini, ya. Kita sudah melaksanakan sholat subuh, maka Allah saat ini memberikan pahala seperti kita melaksanakan sholat sepanjang malam. Coba siapa yang mampu kita melaksanakan sholat sepanjang malam, katakanlah dari mulai selesai sholat isya, kemudian kita terus sholat sampai dengan masuknya
waktu subuh. Nah ini jamaah sekalian, beruntunglah kita ya, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, kemampuan kita bangun pagi terus melaksanakan sholat subuh ya, berjamaah di masjid. Nah maka Allah tadi berikan pahala kepada kita seperti orang melaksanakan sholat sepanjang malam ya. Nah, ini kemudian lagi ya, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innal fajri kana mashhuda ya, innal fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh atau sholat fajar disaksikan oleh para malaikat. Nah ini ya jamaah sekalian, jadi ketika kita sholat subuh berjamaah tadi, kita disaksikan oleh makhluk Allah ya, yang suci, makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa ya, makhluk Allah yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Malaikat ini makhluk Allah yang taat ya. Nggak pernah malaikat ya, ibaratnya kalau diperintah oleh Allah kemudian menundanya atau dia nyeleneh gitu, nggak pernah. Kalau malaikat pernah nyeleneh ya atas perintah Allah ya, contohnya misalkan malaikat yang saat ini belum bekerja ya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil apa tugas apa? Meniup trompet ya, nanti ketika akan terjadinya hari kiamat. Coba sampai sekarang dia standby terus ya. Kalau manusia kira-kira gimana Pak? Pasti kan namanya manusia akan coba kan, dicoba ini bunyi apa enggak gitu kan. Tapi malaikatnya dia, kalau malaikat mencoba hancur gitu ya. Tapi enggak, dia sabar sampai saat ini, sampai menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah maka kita betapa bangganya kita ini disaksikan oleh hamba Allah tadi yang suci, yang bersih, yang tidak berbuat dosa, dan nanti dia akan menjadi saksi. Bahkan ketika itu malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum ya. Kan dalam hadis disampaikan setiap hari malaikat itu berterbangan ya, karena malaikat itu ada yang memiliki sayap yang dia terus mencari ya. Ketika ada sebuah perkumpulan atau sebuah jamaah di mana di situ dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, nah maka malaikat turun menancapkan sayapnya ke langit dan ke bumi, dan seraya dia ya berdoa pada Allah untuk orang yang berkumpul tadi di situ dibacakan ayat Allah. Nah maka malaikat tadi menyebut Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunkanlah mereka ya Allah, ya Allah ampunkanlah mereka. Jadi saat ini kita sedang didoakan oleh malaikat ya. Nah kalau kita doakan oleh malaikat, maka kita pun ketika kita berdoa kepada Allah ya, katakanlah saat ini kita ada masalah di rumah atau masalah di kantor atau masalah pekerjaan kita dan sebagainya ya, bergumamlah kita pada Allah ya saat ini ya. Di samping kita mendengarkan, kita bergumam pada Allah, ya Allah ya, saat ini saya sedang menghadapi ya satu masalah yang besar, yang sulit bagi saya ya Allah, tapi saya tetap ya Allah ibadah kepadamu. Tapi ya Allah mudahkanlah urusan saya ya, selesaikanlah urusan saya ya. Kita ya dengan suara sir kita, maka malaikat tadi mendoakan, ikut mendoakan ya. Kalau selama ini mungkin kita berdoa tidak didoakan atau diaminkan, tapi insya Allah pada saat kita berkumpul seperti ini, malaikat ada beserta kita dan dia mohon kepada Allah ampunan dan juga mengaminkan apa yang kita minta kepada Allah, maka insya Allah ya Allah akan kabulkan ya dengan doa sir kita pada sekali sambil mendengarkan seperti ini ya. Nah ini, nah jamaah sekalian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, jadi ya tadi kita disaksikan oleh para umat Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat subuh ya. Dan selanjutnya ya, Rasulullah SAW pernah sampaikan, man salata subhi fahuwa zimmatillah.
Ya, ini yang luar biasa juga jamaah sekalian. Ya. Man salata subuh fa huwa zimmatillah. Jadi barang siapa yang dia melaksanakan salat subuh, ya tentunya berjamaah di masjid, fa huwa zimmatillah, maka dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam pengamatan Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa jamaah sekalian. Ya. Jadi kalau kita sholat subuh, maka sejak itu kita ya menjadi hamba Allah yang senantiasa dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sholat subuh fa huwa zimmatillah. Coba siapa yang kita tidak bangga, siapa yang kita tidak merasa aman, ya, ketika kita katakanlah dikawal oleh pasukan khusus misalkan, yang badannya tegap-tegap, kepalanya cepat, terus megang senjata di kanan kiri kita, depan belakang, bahkan di atas, ya, kita merasa sudah aman, wah, ya. Seperti seorang presiden, kemana dia sudah, ya kemanapun dia dikawal. Bahkan sebelum dia masuk ke daerah setempat sudah disebar itu intel-intelnya. Ya. Nah, kita dikawal oleh manusia saja yang seperti itu, kita sudah merasa aman. Ya. Sudah merasa kita, wah pokoknya tidak ada yang ganggu lah. Ya. Nah, tapi tadi informasi ini sampai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kita bukan lagi manusia yang mengawasi atau yang mengawal kita, ya. Yang melindungi kita Allah Azza wa Jalla, yang melindungi kita, yang mengawasi kita, ya. Sehingga insya Allah jamaah sekalian, orang yang sholat subuh itu jiwanya dia selalu berani, selalu tentram, aman. Kenapa? Dia yakin tadi Allah yang melindungi kita, Allah langsung. Berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya. Jadi kalau kita urut tadi, berapa banyak pagi hari yang sudah kita dapat, ya, pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita tadi sholat malam, ya. Nah, maka Allah akan tinggikan makom kita. Kita tadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka tadi Allah oleh Rasulullah sampaikan, ya, 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, kita sholat subuh, ya, tadi bahwasanya sholat subuh ini kita disaksikan oleh para malaikat, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, satu ganjaran tadi, ya, yang kita dianggap sholat semalam suntuk, ya, kalau kita sholat subuh. Kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala, ya, juga memberikan kepada kita pengawalannya atau pengawasannya, ya. Dan tadi Allah melalui Rasulullah juga sampaikan yang belum terkuak, ya, apa sih, ya, seandainya dia tahu bagaimana pahala sholat subuh, maka dia akan datang walaupun dengan merangkak, walaupun dengan melewati hutan yang lebat yang penuh binatang buas, dia tetap jalankan. Nah ini, ya. Dan kemudian, ya, yang terakhir, ya, nah bagi kita, yang sanggup, walaupun kita tadi sudah mendapat beberapa fadilah, ya, dari perbuatan atau amal kita, ya, sampai dengan waktu subuh, sehingga kita dapat sholat 2 rakaat, ya, kemudian kita zikir, kemudian berdoa, kemudian pulang, tidak sampai suruh, itu juga sudah alhamdulillah, ya, sudah banyak yang didapat, ya. Tapi jauh lebih baik lagi kalau kita mengamalkan juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya, yang insyaallah alhamdulillah mulai saat ini, ya, sudah banyak, ya, beberapa masjid, beberapa musola jamaahnya sudah banyak mengamalkan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man sholatal ghoda bil jamaah." Ya. Jadi barang siapa yang dia sholat subuh, goda itu
nama sebutan lain salat subuh, ya, mang salatal ghada ya bil jamaah, dia berjamaah, ya. Jadi salat subuhnya berjamaah, baik di masjid atau di mushola, ya. Summa yaq'adu bi dzikrillah, kemudian dia menetapkan dirinya. Ada dengan bahasa, ada yang qa'ada, ada yang adu, ya. Nah, jadi menetapkan dirinya, mengitikadkan dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, berzikir di sini kalau urutannya, ya, kita baca Quran, karena sholat setelah subuh kita tidak dibolehkan, ya. Maka urutan yang kedua kita membaca Quran, ya. Kalau misalnya baca Quran, ya kita zikir. Nah, kita ada zikir pagi petang, ya, yang sudah dibuat oleh ulama sesunannya seperti itu. Nah, itu bagus, ya, kita baca zikir, ya. Atau kita membaca zikir yang juga dari Rasulullah SAW. Misalkan kita memperbanyak istighfar, sholawat, ya, monggo silakan. Nah, sampai kapan waktunya? Hatta tatlu asyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita menetapkan diri kita berdiam di masjid, beritikad di masjid sejenak, ya, berzikir atau mendengarkan tausiah atau nasihat yang baik sampai dengan, ya, waktu syuruk atau terbitnya matahari. Hatta tatlu asyam, ya, sampai, ya, terbitnya matahari atau waktu syuruk, ya. Kemudian summa rak'atain, ya. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi ketika nanti sudah waktu masuk syuruk, ya, nah kita tahan sebentar, apakah 2 atau 3 menit, ya. Nah, kemudian sholatlah kita 2 rakaat, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kanat lahu jazaun hajjatan wa umratan tammatan. Ya. Ini sekedar mengingatkan, ya, kepada kita semuanya, walaupun insyaallah di sini sudah disampaikan, ya. Nah, maka ketika kita sudah dapat melaksanakan tadi sholat 2 rakaat, setelah kita tadi, ya, beritikaf di masjid berapa saat dengan berzikir, dengan baca Quran, ya, sampai tadi waktu suruh, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka Nabi sampaikan, maka dia mendapatkan ganjaran atau pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh, ya. Jadi bukan haji umroh, tapi haji dan umroh. Ya, inilah jamaah sekalian, ya. Jadi luar biasa, ya. Kita yang biasa mengisbatkan diri kita, ya, setiap pagi, mungkin kita misalkan pula berangkat kerjanya jam 7, ya. Nah, ini rezeki dari Allah, tidak semua orang bisa, ya. Maka upayakan kalau bisa setiap hari tadi. Kalau kita berangkatnya jam 7, ya, atau kita setengah 7, ya, kita masih bisa. Karena suruh kita sekarang ini jam 6:03, Pak, ya, kurang ya. Ya, jam 6:03. Nah, jadi kita bersabar, ya. Nah, jadi ketika selesai sholat 2 rakaat, maka tadi Rasulullah sampaikan, nah, kita mendapatkan, ya, pahala seperti orang melaksanakan haji dan umroh, ya. Nah, inilah jamaah sekalian, ya. Insya Allah, ya, artinya saat itu urusan kita dengan Allah sudah kita laksanakan seluruhnya, ya. Dari mulai tadi sebelum masuk subuh, ya, sholat sunat subuh, kemudian kita tadi, ya, berzikir, ya, pada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu suruh, kemudian kita sholat 2 rakaat, ya. Maka tadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kaitan tadi bagaimana fadilahnya atau ganjarannya, ya, di pagi hari itu, ya, yang dapat kita raih. Nah, maka kitalah orang yang muflihun, ya, orang yang mendapatkan kemenangan, ya, karena kita sudah dapat mengalahkan yang namanya syaitan, ya. Ingat ketika kita tidur, kita diikat oleh syaitan 3 simpul, ya. Jadi walaupun kita sudah baca doa, tetap syaitan itu mengikat kita dengan 3 simpulnya, ya. Maka simpul yang pertama akan putus ketika kita bangun kemudian baca doa,
ya, maka lepaslah simpul yang pertama. Ya, kita beranjak dari tempat tidur kita menuju ke toilet, ya, kemudian kita bebersih, kemudian wudu, ya. Nah, maka lepaslah simpul yang kedua. Sampailah kita melaksanakan sholat sunnah, ya, atau sholat subuh, maka lepaslah simpul yang ketiga. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi kalau kita misalkan sholat subuhnya terlambat, ya, atau kesiangan, nah berarti ya bahkan kita itu sudah dikencingi oleh syaitan, ya. Bahkan kita sudah diikat oleh syaitan. Nah ini, maka kita bersyukur yang pagi hari ini kita dapat bangun, ya, sebelum subuh, dan kita dapat melaksanakan sholat subuh pagi hari ini dan juga seterusnya. Nah, maka Allah tadi berikan beberapa ya kebaikan atau beberapa ganjaran yang hari ini sudah ya kita dapati, dan bahkan nanti sampai dengan waktu syuruk, ya. Dan teruslah kita minta kepada Allah. Nah, apa yang sudah baik, maka tadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah agar kita selalu ya orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa, orang yang selalu diberikan ketaatan, ketakwaan, ya, kemudian kecukupan, ya. Nah, ini kecukupan ini banyak, ya, kecukupan harta, kecukupan waktu kita untuk ya senantiasa ibadah kepada Allah, ya. Kemudian diberikan kekuatan oleh Allah, ya. Walaupun kita katakanlah pusing-pusing sedikit tadi untuk jalan ke sini, ya. Karena ternyata jamaah sekalian, sakit kita ini bukan diakibatkan dari fisik kita saja, artinya kondisi fisik kita, ya. Tapi ternyata juga ada, ya. Kalau kita baca kisah Nabi Ayub, ya, ternyata ada juga dari godaan syaitan sakit kita ini. Misalnya kita pusing sedikit atau kita merasa lemas, ya, itu godaan syaitan atau usaha syaitan agar kita ya tidak mau berangkat untuk ibadah, terutama untuk salat berjamaah, ya. Maka kita paksakan, ya, kita paksakan, ya, kita ta'awudz kepada Allah, insya Allah hilang. Coba rasakan, nah, kalau kita dari rumah bisa ada rasa ya pening-pening dikit, atau mungkin ada rasa malas, ya, ada rasa kayaknya badan lesu, lemah, ya, maka minta kepada Allah, ta'awudz kepada Allah, terus kita berangkat, maka insya Allah itu akan hilang. Ya, kenapa? Tadi setan, godaan setan itu. Karena setan bisa ya masuk ke dalam tubuh kita melalui jalan darah kita. Coba bayangkan, ya, setan bisa masuk ke tubuh kita melalui jalan darah kita. Dan setan bisa bersemayam di seluruh lubang-lubang yang ada pada tubuh kita, ya, terutama di hidung, ya. Kenapa kita kalau wudu, ya, wudu kita akan disunahkan untuk istinsyak, ya, jadi menghirup air ke hidung dengan sungguh-sungguh sehingga air itu masuk ke hidung, keluar ke mulut kita, ya. Ini diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh, ya, ketika kita beristinsyak. Nah, supaya apa tadi? Ya. Selain juga untuk kesehatan jasmani, juga tadi dari ya bersemayamnya syaitan itu pada tubuh kita, ya. Dan juga syaitan selalu ya dia mengganggu ya pada dada kita, ya. Alladzi yuwassisu fi sudurin nas, ya. Maka mintalah terus pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi doa tadi ya kita jangan lepas. Nah, kemudian juga doa tadi kita sudah diberikan hidayah, diberikan kita kemampuan untuk ibadah. Nah, jangan sampai kita tergelincir kembali ya kepada perbuatan yang kembali kepada kemaksiatan atau kelalaian atau kemalasan, ya. Insyaallah minta kepada Allah, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi lalu biyarsudun, ya. Nah, jadi Allah itu sangat dekat dengan kita, ya. Allah sangat dekat. Nah, maka Allah sampaikan, ya, siapa yang bermohon kepada aku Allah, maka aku akan ijabah, ya, doanya. Nah, hanya saja Allah berikan syarat. Nah, ini syarat yang kadang-kadang kita tidak perhatikan, ya. Kita hanya tahunya mohon, minta kepada Allah, tapi syarat-syaratnya kita tidak ya perhatikan, ya kan, kita abaikan. Maka Allah sampaikan ujibu da'watan da'i idza da'an, ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, syaratnya Allah ya sampaikan falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu syaratnya. Jadi
penuhilah perintahku kata Allah dan berimanlah ya padaku kata Allah. Nah itu syaratnya, jadi itu jamaah. Jadi kalau seandainya doa kita saat ini belum dijawab oleh Allah, mungkin salah satunya tadi kita belum totalitas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena tadi syaratnya ujibu da'watan da'i dan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka penuhilah ya perintah-perintah kata Allah dan berimanlah. Nah ini ya. Insyaallah kalau kita sudah berupaya ya melaksanakan seluruh perintah Allah dengan segala kemampuan kita dan kita tetap beriman pada Allah ya, yakinlah ya pada Allah ya, apa yang sudah kita katakan dalam kalimat la ilaha illallah yang setiap hari kita baca dalam tasyahud kita kalimat itu, bahkan dalam zikir kita ya, maka disitulah sebenarnya inti ya dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kalimat la ilaha illallah maka ada satu kalimat ya atau makna mazazinya yang tersimpan dalam hati kita, la ma'budu illallah. Tidak ada yang diibadahi dalam kehidupan kita di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La raziqa illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita atau kepada makhluk kecuali hanya Allah. Ya. La mutu'a illallah. Tidak ada ketaatan kecuali kita taat kepada Allah. La nafi'a wa la darra illallah. Tidak ada memberikan manfaat dan mudarat kepada kita kepada makhluk kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. La syari'a illallah. Tidak ada syariat. Tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. La hakima illallah. Tidak ada hukum ya ataupun tidak ada sesuatu hal ya yang kita hidup di dunia ini ya perkara-perkara yang hanya dapat diselesaikan hanya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Nah inilah jamaah sekalian, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka sesungguhnya ya kalau kita memahami dengan baik dengan betul maka betullah apa dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya ya orang mukmin ini luar biasa. Ketika dia diberikan kesenangan, kebahagiaan, dia tetap iman kepada Allah, dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun dia diberikan ujian yang begitu berat, ya, maka dia pun tetap beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya mudah-mudahan kita semua yang ada pada saat ini yang menjadi orang-orang yang tetap beriman pada Allah sehingga insyaallah gelar muttaqin Allah berikan kepada kita, dan hanya gelar muttaqinlah gelar yang dapat memasukkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara gelar-gelar yang lain itu belum tentu, apakah gelar kiai haji, gelar ustadz, ustazah, LC, profesor, dokter dan sebagainya, itu belum tentu. Tapi orang yang muttaqin, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir air sungai yang sangat jernih. Demikian jamaah sekalian yang dapat Anda sampaikan di pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup silakan tadi sebagaimana disampaikan oleh pengacara, kalau seandainya ada yang ingin tanyakan monggo, tapi kalaupun tidak ya tidak apa-apa ya. Artinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diserap walaupun tidak semuanya, tapi paling tidak kita sudah mendapatkan satu hal yang sudah paham ya, alhamdulillah. Kita diingatkan kembali yang belum paham atau yang belum mendapat ilmunya, ini menjadi ilmu baru ataupun baru bagi kita ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna